Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal, salam jumpa kepada para sahabat kahur dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram Simbok Tua. Kisah dari seorang narasumber. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Nama dari narasumber kita sebut saja Fitri. Beliau adalah anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil. Fitri mempunyai Pak D yang rumahnya sekitar 10 menit dari rumahnya Fitri, dan rumahnya si mbahnya dari ibu yang kalau dalam perjalanan sekitar 15 menit dari rumahnya. Fitri menyebut simbahnya dengan sebutan Pak Tua atau simbah laki-laki, dan Mbok Tua atau simbah perempuan. Dan kala itu dia masih mahasiswa baru. Pak Tua dan Mbok Tuanya Fitri tidak mau tinggal serumah dengan Fitri. Begitupun dengan Pak D-nya Fitri, karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua. Di umur yang 62 tahun, Mbok Tua masih sangat cepat jika berjalan menuju ke sawah. Mungkin beliau punya ilmu sepi angin. Kerjaan Pak Tua dan Mbok Tua adalah seorang petani. Kalau di pagi hari, Mbok Tua menjual sayuran di pasar, dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua pun ngarit atau mencari rumput untuk sapi yang dipeliharanya. Seminggu sekali, Fitri pasti ke rumah Pak Tua dan Mbok Tua untuk sekedar mengunjungi dan melepas rindu bersama mereka. Setiap kali dia ke sana, selalu dimasakkan ayam semur, dan itu makanan terenak yang pernah dia makan. Rumah Pak Tua dan Mbok Tua itu berada di pinggir hutan. Ya, bisa dibilang itu hutan, karena banyak pohon bambu, pohon besar, dan matahari sulit menyentuh tanah di depan rumah mereka berdua. Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singup, jauh dari keramaian, dan terkesan angker. Dan itu memang angker. Kamar mandi berada di luar rumah yang jaraknya sekitar 300 meter. Untuk sampai di kamar mandi harus menuruni anak tangga. Bisa membayangkan kalian semua rumah Pak Tua dan Mbok Tua. Kanan kiri, depan belakang, banyak pohon besar. Rumah yang sangat tua, dan hanya suara hewan yang menemani ketika malam hari tiba. Oh iya, lampu yang digunakan adalah lampu plentong atau lampu bohlam yang berwarna kuning. Suram sekali memang. Di dalam silsilah keluarga ibunya Fitri, sebenarnya ibu mempunyai adik, tetapi meninggal waktu berumur 10 tahun karena panas. Kata ibu dulu adiknya sakit panas, dan panasnya sangat tinggi. Lalu mungkin tubuhnya tidak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Urutannya adalah yang pertama Pak D Jono, terus Pak D Parmin, lalu ibunya Fitri. Adik ibu ada yang meninggal, bernama Widarti,
Dan ada satu lagi adiknya ibunya Fitri yang meninggal dalam kandungan atau keguguran, bernama Sarinah. Jadi jumlah anak mbok tua itu ada 5, dan yang masih hidup tinggal Pak De Jono, Pak De Parmin, dan ibu. Cerita ini dimulai ketika Fitri akan semester 2. Jika ada sesuatu mengenai Pak Tua dan Mbok Tua, Pak Tua akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP, lalu memintanya untuk menghubungi ibu. Sekitar pukul 7 malam, Fitri baru pulang dari kampus, dan ibunya bilang kalau Mbok Tua sakit dan besok sore mau ke rumah mereka. Akhirnya Fitri pun ikut. Pikiran ibunya Fitri mungkin masuk angin atau terlalu lelah di sawah jadi sakit. Dan besok sorenya Fitri, ibu dan bapaknya ke rumah Simbah dan sedikit menanyakan keadaan Mbok Tua kepada Pak Tua. "Pak, Simbok sakit apa?" tanya ibu kepada Pak Tua. Bagi yang belum tahu, Simbok itu adalah sebutan untuk ibu, untuk orang zaman dulu. Jadi, ibunya Fitri menyebut Mbok Tua dengan sebutan Simbok. "Mau ke kamar mandi kemarin, Yan. Terus jatuh pas mau turun. Kakinya sakit itu sekarang," jawab Pak Tua. Oh iya, ibunya Mbak Fitri itu bernama Yanti. "Walah, kecapean di sawah mungkin. Dibilangin sawahnya biar dikerjain orang, kok ngeyel bapak sama Simbok. Udah Pak, Mbok di rumah aja, gak usah ke sawah," kata si ibu sedikit kesal. "Masih kuat kok, Yan. Biar buat kegiatan daripada di rumah tidak ngapa-ngapain. Udah sana jenguk Simbok. Dari tadi tanya terus kok Yanti gak datang-datang." Pak Tua berusaha mengalihkan pembicaraan. Fitri dan ibunya pun ke ruang tengah, yang sekaligus jadi tempat tidur Mbok Tua. Sedangkan Bapak dan Pak Tua mengobrol di teras rumah. Mbok Tua yang sedang tertidur dipanggil lirih agar tidak membuat ia terkejut. Mbok Tua, Fitri datang, Mbok," kata Fitri. Tapi belum juga bangun. Mbok Tua, Fitri datang." Sekali lagi Fitri memanggilnya, dan dia goyang-goyangkan badannya. Tak lama kemudian Mbok Tua bangun dan menyuruh untuk membuat minum sendiri karena kakinya sakit. Fitri melihat ibunya terlihat sangat sedih ketika menatap Mbok Tua. Orang yang melahirkannya kini tergeletak lemas. "Udah dari tadi, Nduk." "Ah, baru saja Mbok, ini sama ibu sama bapak," jawab Fitri. "Sana buat minum sendiri. Mbok Tua gak bisa jalan, Nduk, kakinya sakit," kata Mbok Tua yang membuat Fitri merasa sedih. Mbok Tua menceritakan kronologinya yang membuat Fitri sedikit ada keganjilan di sini. Dan disinilah dimulai teror demi teror yang dirasakan Mbok Tua hingga dia meninggal dunia. Ketika ingin buang air kecil, Mbok Tua berjalan ke arah kamar mandi. Ia berjalan sewajarnya. Tetapi ketika ingin menuruni anak tangga, kaki Mbok Tua seperti ada yang memegangi dan membuat Mbok Tua jatuh dari atas ke bawah. Pikir Fitri mungkin itu akar pohon. Ya kalian tahu sendiri, rumah si embahnya itu atau Mbok Tua seperti di tengah hutan. Dalam ceritanya Mbok Tua waktu itu teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar.
Selang 1 jam, Pak Tua baru pulang dari sawah dan langsung menolong Mbok Tua yang sudah tergeletak di tanah. Dari cerita Mbok Tua itu, Fitri berinisiatif untuk mencoba ke kamar mandi, berjalan dari atas ke bawah. Ketika Fitri melihat medannya, tidak ada akar pohon yang melintang di anak tangga. Dan Fitri pun punya pikiran bahwa Mbok Tua tersandung kakinya sendiri. Pernahkah kalian tersandung kaki kalian sendiri, seakan-akan ada yang menjegal kalian? Ya, seperti itulah pemikiran Fitri. Namanya juga sudah tua, jalannya saja sudah tidak sesehat dulu. Mereka di rumah Simbah cukup lama. Sehabis maghrib, keluarga Fitri pun pulang karena takut kemalaman. Budaya di rumah Simbah adalah habis maghrib harus sudah masuk rumah, karena memang sekitaran sangat sepi. Singkat cerita, setelah semingguan Mbok Tua sembuh. Akan tetapi, kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba hilang. Andaikan, misal kalau motor biasanya 50 kilo per jam, sekarang cuma hanya bisa 20 kilo per jam. 1 minggu kemudian, Fitri kembali berkunjung ke rumah Simbah atau Mbok Tua untuk mengantarkan stok makanan bersama ibunya. Ketika mereka berdua sampai di rumah Simbah, Mbok Tua akan mandi di kamar mandi bawah. Dengan membawa ceret yang berisi air panas, Fitri pun menuntun Mbok Tua supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Lalu tiba-tiba Mbak Lisa, anak dari Pak Dejono, mengirimkan SMS yang berbunyi, "Fit, gimana? Mbak mau datang nganter makanan?" kata Mbak Lisa. "Di rumahnya Pak Tua, Mbak, bentar lagi pulang," jawab Fitri dengan SMS-nya. "Di rumahnya Pak Tua? Ya sudah, aku OTW sekarang. Kalau udah mau pulang, tak ceritain nanti," balas Mbak Lisa. Paling Mbak Lisa ini mau curhat tentang pacarnya. Fitri dan ibu kemudian pamit pulang karena memang sudah sore juga. Melihat kondisi Mbok Tua yang sudah sehat membuat mereka berdua sedikit lega. Sampai di rumah Mbak Lisa, ternyata Mbak Lisa ini sudah datang. Lalu Fitri pun ditarik dan dia mulai bercerita. "Fit, aku kemarin juga dari rumahnya Pak Tua sama Mas Putra." Mas Putra ini adalah pacarnya Mbak Lisa. "Hah, minta restu ya, Mbak?" "Hahaha," kata Fitri meledek karena mereka mau lamaran. "Tidak, Mas Putra itu kan bisa lihat hantu kan, Fit? Bisa lihat demit. Nah, kemarin aku duduk di kursi panjang samping rumah itu, Mas Putra aku tinggal ambil minum di dalam. Gak lama kemudian nyusul aku," terang Mbak Lisa. "Kalau Mas Putra juga haus, emang gak boleh nyusul tuh?" jawab si Fitri. "Oh, anak gemblong. Sebentar ceritanya, belum selesai. Mas Putra nyusul aku itu ngajak pulang. Sampai rumah dia baru ngomong kalau pas aku tinggal ambil minum, di depannya ada tuyul lari-lari," terang Mbak Lisa. "Ah, Mbak gak lucu." Jantung si Fitri berdetak dengan sangat cepat. Dan kata Mas Putra, di kamar mandi ada anak yang nunggu di sana, ngeliatin terus. Makanya Mas Putra ngajak balik. Soalnya anak itu nyuruh kita pulang. Sontak pernyataan Mbak Lisa yang ini mengingatkan Fitri pada kejadian Mbok Tua yang jatuh. Apakah ini ada hubungannya? Selang 1 hari, ibu dikabari lagi sama Pak Lek Tarjo. Katanya Mbok Tua jatuh lagi.
Jatuh ketika pulang dari sawah. Dan ibu mengajak bapak kali ini untuk menjenguk mbok tua malam hari. Ya, semoga tidak apa-apa, doa Fitri di dalam hati. Fitri hanya menerima cerita dari ibu tentang kronologi kejadiannya. Tua jatuhnya gentian tengkurap, Fit. Katanya kakinya ada yang narik dari belakang ketika mau naruh rumput di dekat kandang sapi, kata ibu yang didapatkan dari Pak Tua. Terus gimana, Bu? Ada yang sakit mbok tua, Bu? Tanya Fitri khawatir. Ya, cuma lebam di kaki dan di jidat. Besok mau dipijat bapakmu, kata ibu menenangkan. Pak Dejono berada di Kalimantan bersama istri barunya. Sedangkan Pak Deparmen yang rumahnya dekat dengan rumah Simbah tidak pernah sekalipun menjenguk Simbah. Apa yang terjadi sebenarnya Fitri juga tidak tahu. Mungkin mereka sibuk dan belum sempat menjenguk saja. Karena mbok tua sakit, Pak Tualah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Memasak untuk makan mereka berdua. Mbok tua kini hanya di atas kasur saja setiap harinya. Tetapi masih bisa berjalan, walaupun pelan-pelan. Pak Tua dengan sabar merawat mbok tua. Mungkin ini definisi dari cinta mati. Setiap sore mbok tua pasti mandi. Dan masih mandi di kamar mandi di bawah. Lagi-lagi mbok tua terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga anak tangga paling bawah. Kali ini mbok tua mengeluarkan darah lumayan banyak dan harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dari mbok tua ditemukan Pak Tua itu sekitar 15 menit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, 15 menit. Darah mbok tua di lantai kamar mandi hampir membeku. Singkat cerita, setelah selesai berobat, Fitri dan sekeluarga ke rumahnya Simbah. Ya Allah, Simbok, kalau tidak bisa jalan, mbok minta bantuan bapak atau nggak usah mandi dulu. Ibunya Fitri mengeluarkan air mata. Lah, sudah nyiapin air hangat, tinggal mandi. Tapi jalan dari rumah mau ke kamar mandi, punggung Simbok berat sekali. Seperti ada yang menaiki. Terus tadi malah kesandung apa nggak tahu. Jelas Simbok yang menahan sakit kakinya karena dijahit 10. Kejadian ini dialami Simbok selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung. Punggungnya berat. Tiba-tiba jatuh padahal jalannya datar. Terguling tanpa sebab. Dan yang paling parahnya, kepala Simbok tua sempat bocor. Fitri tidak pernah menanyakan ini kepada orang yang pintar. Tetapi secara medis, katanya cuma faktor usia saja. Masa iya? Faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali. Jawabannya bisa kita temukan setelah mbok tua dipijat oleh kenalannya bapak. Kok auranya Simbah gelap ya, Mas? Tanya Pak Ferry, teman bapak, kepada bapaknya Fitri. Gelap gimana ya, Mas? Tanya bapak heran. Ada yang menutupi auranya Simbah. Tak pijit dulu ya, kata Pak Ferry. Sekitaran 2 jam Simbah dipijit. Kata Pak Ferry, aura mbok tua sudah cerah kembali. Pesannya supaya membuatkan kamar mandi di dalam rumah saja, agar tidak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan Pak Ferry kepada bapak yang amat sangat penting. Ternyata selama ini mbok tua sakit itu tidak wajar. Ada gangguan dari makhluk halus. Mas,
Sebenarnya sakitnya Simba itu bukan karena sudah tua, tetapi ada dua anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Aku tidak tahu kenapa anak itu mengikuti dan kenapa mengganggu Simba sampai sakit seperti ini. Penjelasan Pak Ferry membuat Fitri dan sekeluarga kaget. Anak-anak, apakah adikku? Tiba-tiba ibu mengeluarkan kata itu. Hah? Adiknya Anda, Bu? Tanya Pak Ferry pada ibu. Iya, Pak. Adikku meninggal umur 10 tahun. Yang satunya Miss Kram. Apa itu yang mengganggu Simbo selama 3 tahun? Tanya ibu penasaran. Ya benar, Mbak. Yang satu sudah agak besar dan satunya masih kecil. Yang sukanya narik kaki itu yang besar. Terus yang kecil sukanya minta gendong. Kata Pak Ferry di dalam penerawangannya. Mendengar perkataan itu, lantas ibu menemui Pak Tua. Mungkin Pak Tua menyembunyikan sesuatu selama ini dan membuat Mbok Tua sakit hingga separah ini. Makhluk halus itu memang ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengusiknya. Tapi Mbok Tua, bagaimana ceritanya? Sesampainya di rumah Pak Tua. Pak, Yanti mau bicara, Pak. Kata ibu kepada Pak Tua. Itera saja ya, Nduk. Biarkan si Mbok tidur, sahut Pak Tua. Mbok Tua sakitnya bukan sakit karena tua, Pak. Tapi diganggu adikku, Pak. Kata ibu. Widarti, kata Pak Tua. Widarti sama Sarinah, Pak. Bisi ibu kepada Pak Tua. Kok bisa ganggu si Mbok? Sebabnya apa ya? Pak Tua penasaran dan shock. Yanti nggak tahu, Pak. Mending sekarang beli bunga dan ke makamnya Widarti dan Sarinah. Ayo, Pak, mumpung si Mbok masih tidur, kata ibu. Tak lama kemudian Mbok Tua memanggil Pak Tua. Mungkin untuk mengantarnya ke kamar mandi. Karena harus dengan bantuan orang ke kamar mandi. Tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kali ini berbeda. Pak! Wah! Panggil Simbo dan terdengar suara benturan dan seperti benda jatuh. Sontak ibu dan Pak Tua lari dan mendapati di kasur sudah tidak ada Mbok Tua. Pak Tua mencari di dapur, tidak ada. Dan ibu menemukan Mbok Tua sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang bocor. Darahnya banyak dan mengumpal. Ternyata Mbok Tua terpeleset dan jidatnya terkena pojokan tembok sehingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbok Tua masih sadar dan masih bisa diajak komunikasi. Selesai diobati dengan 15 jahitan. Di jidat, Mbok Tua langsung pingsan. Mungkin terlalu banyak mengeluarkan banyak darah. Lagi-lagi terpleset. Alur yang sama ketika mereka mengganggu Mbok Tua. Sebenarnya, apa yang mereka inginkan? Apakah nyawa dibalas nyawa? Kenapa dengan Mbok Tua? Akhirnya ibunya Fitri dan Pak De Farmin, kakaknya, sepakat untuk gantian menjaga Mbok Tua. Karena Pak Tua yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah yang harus masih mengurus Mbok Tua. Anehnya, keluarga Pak De Farmin seperti menghindar setiap kali diajak gantian menjaga si Mbok. Ya, mau tidak mau, akhirnya Fitri dan ibunya lah yang gantian
menjaga mbok tua. Ketika Fitri menjaga mbok tua, seringkali mbok tua melempar senyum padanya. Dan itu membuat Fitri menangis di dalam hati. Senang rasanya melihat mbok tua senyum. Dalam batinnya Fitri berdoa, "Tuhan, tolong angkat penyakit mbok tua." "Terima kasih Anduk, sudah mau membantu mbok tua." Tiba-tiba mbok tua berkata seperti itu. "Iya mbok," jawab Fitri. "Kalau diberi panjang umur, mbok tua ingin melihat kamu menjadi pegawai Anduk," kata mbok tua. Siapa yang tidak terenyuh mendengar kata-kata seperti itu? Di tengah teror dari anak-anaknya yang sudah meninggal, mbok tua masih memikirkan Fitri, cucu kesayangannya. Dari sini, Fitri mencari tahu tentang demit itu. Ketika ibunya menjaga mbok tua, kembali ibu menyambung pembicaraan dengan Pak Tua yang sempat terputus kemarin. "Pak, nanti sudah beli bunga. Nanti kalau Simbok sudah tidur, kita nyekar ke makamnya Widarti dan Sarina ya Pak," ajak si ibu. "Bapak lupa Nduk, makamnya anak dua itu sudah hampir 10 tahun gak nyekar," kata Pak Tua kepada ibu. "Kalau begitu batu nisannya sudah tidak ada Pak," sahut ibu. Pak Tua hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. 10 tahun Widarti dan Sarinah tidak dijenguk oleh Pak Tua. Dan efeknya adalah mbok tua sakit. Kenapa hanya mbok tua? Kenapa bukan Pak Tua? Kenapa hanya mbok tua yang merasakan sakit? Pertanyaan itu berkecamuk di pikirannya Fitri. Ibu kembali mendatangkan Pak Ferry, temannya bapak, untuk memijat mbok tua. Setelah selesai memijat mbok tua, Pak Ferry menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. "Sampai besok pun, auranya Simbah bakal tetap gelap karena sudah tertutup oleh anak-anaknya," kata Pak Ferry. Maksudnya Mas?" tanya ibu bingung. "Anak dua itu tetap bakal ganggu Simbah sampai meninggal. Kalau didengarkan suaranya, Simbah itu seperti orang sehat. Tetapi raganya sudah tidak kuat," jelas Pak Ferry. Karena apa ya Mas? Apakah dendam sama Simbok?" tanya ibu semakin penasaran. "Karena Simbah Kakung dan Simbah Putri tidak mengurusi anak dua itu. Mereka sakit hati, marah, dendam, tidak pernah ditengok. Dari situ, anak-anak yang tadinya menjaga Simbah jadi balik mengganggu, malah ingin membunuh." Itulah keterangan yang sangat detail dari Pak Ferry. Setelah mereka semua mengetahui alasan kenapa mbok tua sakit, keluarga besar dari ibu berkumpul dan berembuk. Hasil yang didapatkan adalah mereka membuat batu nisan 2 dan diberi nama. Setiap hari kelahirannya atau neton anak-anak itu mereka buatkan sesajen supaya tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarina berhenti mengganggu mbok tua. Dan kata Pak Ferry, sebelum mbok tua meninggal, mereka tetap akan mengganggu dengan cara menggerogoti tubuh mbok tua. Sebelum sakit, memang mbok tua badannya cukup berisi. Setelah hampir 3 tahun sakit, kini sangat kurus. Dan ternyata itu ulah mereka juga. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. 1 bulan kemudian, alhamdulillah, setelah didoakan, mbok tua tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Makannya sekarang sudah banyak dan auranya secercah dulu.
Hanya saja bedanya cuma berbaring di kasur. Mungkin ini akhir dari cerita Widarti dan Sarinah. Mereka bisa menerima semua yang telah keluarga Fitri lakukan. Merasa bersalah, sudah selesai. Fitri dan ibu tidak lagi menjaga Mbok Tua. Sudah cukup Pak Tua yang menjaganya. Malam hari, ibunya Fitri bermimpi Mbok Tua. Dan paginya langsung ke rumah Simbah. Firasat seorang anak kepada ibunya. Saat ibu datang, ternyata Mbok Tua sedang muntah-muntah. "Pak, si Mbok kenapa, Pak?" tanya ibu. "Muntah darah, habis makan tadi," jawab Pak Tua. "Oh bisa?" "Ya, nggak tahu. Sekarang panggil Ferry, suruh kesini, Dok," suruh Pak Tua kepada ibu. Ibu harus keluar rumah agak jauh untuk mencari sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, ibu menelpon Pak Ferry yang saat itu kebetulan sekali sedang memijat di rumah temannya. Ya, mau nggak mau harus menunggu Pak Ferry selesai dengan pekerjaannya. Situasi saat itu sangat rumit sekali. Mbok Tua muntah darah untuk yang kedua kali. Fitri dan bapaknya dikabari ibu langsung ke rumah Simbah untuk membantu sebisanya. Belum selesai membersihkan darah, habis muntahnya itu, Mbok Tua kembali muntah darah untuk yang ketiga kalinya. Fitri yang sebenarnya lihat darah sekujur tubuhnya lemas, akhirnya memberanikan diri untuk mengelap bibir Mbok Tua yang sudah berlumuran darah. Bapak mengambil tanah untuk menutupi darah yang ada di lantai, dan ibu mengelap bagian tubuh Mbok Tua yang terkena darah. Saat bapak menaruh tanahnya di lantai, beliau melihat sesuatu di bawah kamar tidur si Mbok. Bapak melihat jenglot. Ya, jenglot. Entah dari mana asalnya bapak tidak tahu. Mbok Tua dan Pak Tua dari dulu memang sudah menyiapkan kain kafan di dalam lemarinya. Dan kain kafan itu dipakai untuk menangkap jenglot. Dan saat itu juga, jenglot sialan ini langsung dibawa bapak ke pantai untuk dilabuh. Tinggal Fitri, ibu dan Pak Tua yang ada di rumah. Kepergian jenglot itu juga menghentikan muntahan si Mbok. Selang 1 jam, Pak Ferry datang. "Saya minta maaf baru kesini, Mbah. Gimana sih, Mbah?" "Oh, udah nggak apa-apa, Le. Ini tadi muntah-muntah. Tapi yang dimuntahkan darah," jelas Pak Tua. Fitri tidak tahu apa yang dilakukan Pak Tua dan Pak Ferry di dalam bersama Mbok Tua. Fitri dan ibunya mencari makanan untuk makan siang dan cemilan untuk Pak Ferry. Setiap kali memijat, Pak Ferry ini tidak mau dibayar dengan alasan ingin membantu Mbok Tua. Setelah pulang membeli makanan, Pak Tua berpesan kepada keluarga Fitri bahwa besok sore Mbok Tua akan diyasinkan. Ya, apakah pertanda Mbok Tua sudah tidak bisa diselamatkan? Diyasinkan maksudnya dibacakan surat Yasin. Di hari Yasinan, Fitri tidak bisa hadir karena ada rapat di kampus. Setelah dibacakan Yasin, kata ibu, Mbok Tua hanya tidur. Makan yang biasanya banyak, sekarang cuma sedikit. Malam selanjutnya, mereka akan menjenguk Mbok Tua lagi. Dan ibunya berpesan pada Fitri, "Nanti kalau sudah sampai, Fitri minta maaf ya sama Mbok Tua," ucap si ibu. Fitri tidak mempunyai firasat apa-apa pada saat itu. Ya, hanya mengikuti perintah ibu. Dimulai dengan ibu meminta maaf kepada Mbok Tua, bapak yang meminta maaf kepada Mbok Tua, dan yang terakhir si Fitri. Singkat cerita, Fitri pun mendekati Mbok Tua yang terbaring
dengan badan kurus keringnya. Fitri membisikkan kalimat kepada Mbok Tua, tepat di samping telinganya. "Mbok Tua, Fitri minta maaf kalau Fitri ada yang salah ya, Mbok," bisik Fitri pada Mbok Tua. Iya. Hanya dengan jawaban itu yang Fitri dapat dari beliau. Lalu Mbok Tua tersenyum dengan meneteskan air mata dan tangannya memegang pipinya Fitri. Sedih, itu yang dia rasakan. Karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal, Mbok Tua harus merasakan hal semacam ini. Mbok Tua juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktunya. Tapi mungkin ini yang sudah digariskan sama Tuhan. Kemudian Fitri dan keluarganya pun pulang. Hari selanjutnya Fitri mengirim makanan untuk Pak Tua. Hari selanjutnya Fitri pun mengirim makanan untuk Pak Tua. Karena mereka keluarga Fitri melarang Pak Tua memasak. Bukan apa-apa, biarkan Pak Tua beristirahat dan makanan sudah ibu siapkan setiap harinya. Ini adalah jadwalnya si Fitri mengantar makanan kepada Pak Tua. Dan sesampainya Fitri di sana, hanya ada Mbok Tua. Mungkin Pak Tua sedang mencari rumput di sawah. Fitri pun menyuapi Mbok Tua yang kala itu makan lumayan banyak. Sudah baikan pasti Mbok Tua ini, pikir si Fitri. Ditunggu lumayan lama tak kunjung juga Pak Tua pulang. Karena Fitri juga ada rapat di kampus, dia pun berpamitan pulang sama Mbok Tua. Sesampainya di rumah, Fitri ini malah ketiduran karena capek. Tiba-tiba bapaknya membangunkan Fitri perlahan dan berbisik kepadanya. Fit, bangun," bisik bapak. "Apa, Pak?" "Rumah Mbok Tua sekarang. Mbok Tua meninggal," kata bapak. "Loh, Mbok Tua meninggal? Fitri tadi habis dari sana, Pak. Tak suapin, ya masih mau makan," kata Fitri sambil menangis sejadi-jadinya. Ibu yang mengetahui kabar itu sudah ke rumah Simbah duluan. Sementara bapak menunggu Fitri untuk bersiap-siap. Bendera putih, tenda, dan banyak kursi persis berada di depan rumah Simbah. Hal yang paling tidak ingin Fitri temui di kehidupannya. Ya, Mbok Tua meninggal dengan gangguan anaknya sendiri, mengganggu jiwanya dan menggerogoti raganya. Fitri dan keluarga ikhlas. Malamnya diadakan tahlilan dan berjalan selama 3 hari. Dan di situ ada pengakuan dari Pak Tua kepada keluarga Fitri. "Terakhir kali Ferry kesini, Ferry menyuruh bapak untuk memandikan Mbok Tua dengan pelepah pisang. Dan setelah dimandikan terus disuruh untuk membacakan Yasin. Bapak tidak menyampaikan ini denganmu, nanti kamu kepikiran. Ferry juga berbicara, kalau setelah diyasinkan, kalau Simbok sembuh, ya sembuh. Kalau meninggal, ya semoga dilancarkan jalannya," jelas Pak Tua. Kalian tahu kan, kalau orang meninggal itu dimandikan dengan alas pelepah pisang? Pak Tua memandikan Mbok Tua yang masih hidup dengan alas pelepah pisang. Mbok Tua disucikan sebelum meninggal. Terus Widarti dengan Sarina sekarang? Bocah 2 itu senang Simbokmu sudah meninggal. Widarti dan Sarina tetap bakal ada di rumah ini sampai kapanpun. Yang membuat Simbok muntah-muntah juga kedua anak itu. Jenglot yang ditemukan suamimu itu memang sudah lama ada di sana. Jadi bukan jenglot itu yang menyebabkan Simbok sakit, tapi anak-anak itu, jelas Pak Tua.
Ya, singkat cerita, setelah sepeninggalan Mbok Tua, Pak Tua hidup di rumah seorang diri dan sempat jatuh seperti Mbok Tua dulu. Fitri sekeluarga khawatir anak-anak nakal itu ganti mengganggu Pak Tua. Dengan bujukan, akhirnya Pak Tua ikut di rumahnya Fitri. Setiap sebulan sekali, Pak Tua di rumah membuat momong 3 dan membakar menyan untuk mengirim doa kepada Mbok Tua, Widarti dan Sarinah. Dan jika ada kesempatan, Pak Tua pasti menyempatkan diri untuk nyekar di makam ketiganya. Pesan dari cerita ini, kalaupun sanak saudara kita ada yang meninggal, bukan berarti kita melupakannya. Bantulah mereka dengan doa kalau tidak ingin kejadian ini menimpa kalian. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan janin yang meninggal dalam kandungan atau sengaja digugurkan. Itu akan membawa malapetaka untuk kalian. Jangan melakukan hal yang semestinya belum kalian lakukan jika tidak ingin menyesal di kemudian hari dan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Itulah pesan dari sang narasumber. Demikian cerita dari Bang Fawa. Salam kenal. Wassalam.